Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat yang ke-19 sampai 22. Yakobus 2 ayat 19 sampai 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sahabat Suara Kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yakobus 2 ayat 19 dan 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Judul renungan kita hari ini adalah Pengertian Tuhan bagi diri kita, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat Suara Kasih, kita semua memiliki beberapa kepercayaan tentang dunia tempat kita tinggal ini. Apapun yang kita pikirkan akan membuat kita bahagia, puas, merasa sukses, dan lain-lain. Itulah yang membentuk sistem kepercayaan kita. Saat ini kita sedang berjalan dengan iman sesuai dengan apa yang telah kita percayai. Yakinlah bahwa sistem dunia tempat kita dibesarkan ini tidak membangun sistem kepercayaan Alkitabiah dalam pikiran kita. Karena kita datang ke dunia ini, kita terpisah dari Tuhan. Kita belajar untuk menjalani hidup kita secara mandiri dari Dia. Seiring dengan berjalannya waktu, kita menjadi serupa dengan dunia ini, kecuali jika kita dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat. Ada banyak hal yang kita pelajari, namun tidak mencerminkan kebenaran Alkitabiah. Jika Anda percaya bahwa Anda hanya akan puas dengan harta, maka Anda tidak akan pernah puas. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kepuasan tidak datang dari hal-hal materi. Seperti Matius 5 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jika Anda yakin berhasil karena status,
atau harta yang Anda kumpulkan, semua itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan memiliki standar yang berbeda untuk mengevaluasi dan mencapai kesuksesan. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Kita tidak bisa membuat definisi kita sendiri tentang kepuasan atau kesuksesan, atau menentukan apa yang ingin kita percayai saja. Iman harus memiliki objek, dan bagi orang Kristen, objek itu adalah Tuhan dan firman-Nya. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, satu-satunya perbedaan antara iman Kristen dan non-Kristen adalah objek dari iman kita. Berpikir bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, jika kita percaya dengan sepenuh hati, adalah iman yang didasarkan pada keinginan egois. Itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dan bergantung pada definisi iman kita sendiri. Ini adalah bentuk self-hypnosis religius. Ini seperti orang Kristen yang berkata, "Saya tidak tahu firman Tuhan, tapi saya memiliki iman." Bagi orang itu, iman adalah pengganti ilmu dan kompensasi kebodohan. Marilah kita renungkan, mari kita memilih untuk percaya pada Tuhan hari ini, mengerti bahwa Tuhan adalah sumber dari semua yang kita butuhkan dalam hidup. Jadi marilah menaruh iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan.
berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.